Amalan yang tampaknya besar bisa jadi di akhirat menjadi amalan yang tampak kecil. Rasulullah mengatakan, "Rubba min amalin kabirin yusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kelihatannya amalan yang besar, amalan yang dahsyat, tetapi yusaghiruhu niyyah, niat menjadikan amalan itu menjadi kerdil, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama min amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Tapi betapa banyak amalan yang kelihatannya amalan yang kecil, tetapi amalan itu menjadi sangat besar karena niat yang tulus, niat yang betul yang dia sertakan di dalam ibadah yang kecil tersebut. Maka kalau sampaikan Bapak Ibu, kita hari ini itu niat ibadah, niat thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi merupakan sebuah rangka ibadah, merupakan rangkaian ibadah yang sangat agung. Rasulullah mengatakan, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang sedang belajar maka dia dihitung fi sabilillah. Maka kelihatannya amalan thalabul ilmi ini menjadi amalan yang sangat besar. Namun mohon maaf, bisa jadi justru amalan yang kelihatan besar ini kalah dengan amalan kecil. Misalnya jenengan ketika lagi berangkat di jalan nemu batu di tengah jalan, jenengan singkirkan. Jenengan mengira amalan itu amalan yang sangat kecil. Niat jenengan belajar, tapi di jalan jenengan nemu batu, jenengan singkirkan. Bisa jadi di hari kiamat ditimbang amalan kita justru menyingkirkan batu ketika jenengan berangkat belajar hari ini itu lebih besar dibandingkan dengan proses belajar dalam ruangan ini. Maka tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang tahu dengan ketaatan apa yang dia perbuat sehingga menjadikan dia menjadi orang yang berhak mendapatkan ridho Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu amalan mana yang menjadikan dia itu menjadi orang yang pantas masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari itu sering sekali menceritakan kepada anak-anaknya tentang sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Sebuah kisah yang menggambarkan ternyata memang Allah itu menyembunyikan ridhonya di balik ketaatan yang tidak pernah kita tahu. Makanya jangan pernah kita mengecilkan amalan apapun itu bentuknya. Jangan pernah kita merasa bangga dengan amalan yang besar, begitu sebaliknya. Karena mohon maaf, terkadang amalan yang tampaknya besar itu menjadi bumerang bagi pemiliknya. Karena amalan yang tampaknya besar itu sangat mudah disusupi dengan rasa sombong, sangat mudah disusupi dengan rasa ujub, berbangga dengan diri sendiri. Sangat mudah hati kita itu kemudian terbuai dengan sifat riya. Itu amalan yang besar. Kalau amalan yang kecil justru kadang lebih aman, karena amalan yang kecil orang melihatnya amalan yang biasa. Tidak ada orang yang merasa takjub dengan amalan yang kita perbuat. Diri kita pun merasa nyaman karena tidak merasa diri kita itu hebat dengan beramal dengan amalan yang kecil itu. Tapi kadang dengan amalan yang besar itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Maka jangan pernah mengecilkan amalan sekecil apapun itu. Abu Musa al-Asy'ari itu menceritakan dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, dan kisah yang beliau ceritakan itu beliau ulang-ulang seumur hidupnya. Sampai diceritakan sampai ketika beliau di akhir hayatnya, ketika menjelang kematian beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya, kemudian beliau menceritakan kisah yang sama. Wahai putra-putraku, pernahkah kalian mendengar sebuah kisah, yaitu seorang yang soleh dengan sepotong roti? Orang yang soleh dan sepotong roti, maka anak-anaknya mengatakan, tidak wahai ayahku. Padahal anaknya semuanya telah hafal kisah itu, tapi anaknya mengatakan, saya belum pernah mendengarkannya. Kenapa? Karena itu merupakan puncak dari adab yang baik. Adab yang baik itu punya puncak. Kalau dikatakan puncaknya apa, ditanya puncaknya apa, puncak adab yang baik adalah ketika kita itu memahami sebuah ilmu dengan pemahaman yang sangat kuat, tetapi ketika mendengarkan orang lain mengatakan ilmu yang serupa, kita merasa takjub dengan apa yang mereka sampaikan. Meskipun kita itu sudah paham dengan ilmu itu melebihi kepahaman yang disampaikan oleh orang lain. Begitu kata para ulama. Maka mereka dulu ketika belajar hadis, ada seorang ulama, saya lupa namanya, beliau menyampaikan ketika mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama yang masih sangat muda, beliau seakan-akan tidak pernah mendengarkan hadis itu. Saking merasa hormatnya dengan ilmu dan saking adab yang tinggi yang beliau cerminkan. Setelah ulama itu pergi, kemudian beliau menyatakan bahwasannya aku telah menghafalkan hadis itu di luar kepala semenjak ulama itu belum lahir. Tapi ketika aku mendengarkan hadis itu dari orang lain, seakan-akan aku belum pernah mendengarkan hadis yang serupa. Maka begitulah putra-putra Abu Musa al-Asy'ari, beliau ketika mendengarkan cerita dari ayahnya, meskipun diulangi berulang-ulang, senantiasa mengatakan belum pernah mendengarkan, untuk memuliakan ilmu yang akan beliau ceritakan. Maka Abu Musa menceritakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau mengatakan zaman dahulu, zaman Bani Israel, kisah Israiliyat, hiduplah seorang laki-laki yang amat soleh. Selama 70 tahun tidak pernah melaksanakan kemaksiatan apapun di atas muka bumi, senantiasa beribadah kepada Allah.
melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, semua amalan dilaksanakan. Tidak pernah melaksanakan kemaksiatan satu kali pun selama 70 tahun hidupnya. Sampai kemudian Abu Musa menceritakan, sampailah kemudian Allah menguji hamba ini dengan ujian yang sangat berat, dengan diutus seorang wanita yang sangat cantik jelita menggoda si laki-laki, kemudian sampai tergoda si laki-laki tersebut. Ternyata memang betul Bapak Ibu, laki-laki itu memang titik lemahnya ada pada wanita, sehingga Rasulullah itu mengatakan mataraktu min ba'di fitnatan asyaddu 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat bagi kalangan laki-laki kecuali dari arah wanita. Nah ini, maka seorang laki-laki yang sangat soleh tadi, dia takluk, dia kalah dengan seorang wanita yang menggoda dirinya. Singkat cerita, kemudian ulama, seorang hamba, seorang ahli ibadah tadi itu, beliau kemudian bermaksiat selama 7 hari 7 malam. Dengan seluruh kemaksiatan beliau lakukan bersama. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, dia bermaksiat meninggalkan kewajiban dan sebagainya. Setelah 7 hari berlalu, maka Allah kembali beri